Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Inayatil Fajri dengan NIM 4101422180 dari Rombel 4 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas proyek kedua dari mata kuliah Dasar-Dasar Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua poin utama. Yang pertama ada penarikan simpulan dan teknik pembuktian. Sebelumnya, apa itu sih teknik pembuktian? Teknik pembuktian terdapat 3 metode. Yang pertama, pembuktian langsung. Kedua, pembuktian kontradiksi. Ketiga, pembuktian kontraposisi. Dan terakhir, pembuktian induksi dan matematika. Di sini saya akan menjelaskan dua permasalahan soal yang terkait pembuktian kontradiksi dan pembuktian induksi. Sebelumnya, apa sih itu pembuktian induksi? Pembuktian induksi ialah pembuktian yang berkenaan dengan pembuktian pernyataan-pernyataan yang semestanya himpunan bilangan bulat. Untuk mengerjakan pembuktian induksi ini terdapat 3 langkah. Yang pertama, tunjukkan bahwa P sama dengan 1 benar. Yang kedua, asumsikan bahwa P sama dengan K benar untuk semua bilangan K lebih dari 1 dan tunjukkan bahwa P sama dengan K plus 1 ialah benar. Langkah ketiga ialah buktikan salah satu ruas atau kedua ruas kanan kiri apakah benar asumsi K plus 1 atau K-nya. Kita langsung saja ke dalam contoh permasalahannya, yaitu buktikan 3 pangkat 2n plus 2 pangkat 2n plus 2 habis dibagi 5 untuk setiap n anggota bilangan bulat positif. Kita akan mengerjakan soal tersebut ke dalam untuk sesuai pembuktian induksi. Kita mengerjakan pembuktian induksi. Kita membuktikan bahwa 3 pangkat 2n plus 2 pangkat 2n plus 2 habis dibagi 5. Habis dibagi 5 dibagi 5. Terdapat 3 langkah. Langkah pertama ialah kita tunjukkan untuk n sama dengan 1. Sehingga 3 pangkat 2 kali 1 ditambah 2 pangkat 2 kali 1 plus 2. 3 pangkat 2 kali 1 ialah 3 pangkat 2, 9 plus 3 pangkat 2 kali 1, 2 plus 2, 4. Jadi 2 pangkat 4 ialah 16. 9 ditambah 16 ialah 25. Dan 25 ini habis dibagi 5. Maka nilai n sama dengan 1 ialah benar. Selanjutnya langkah kedua ialah asumsikan untuk n sama dengan k. Akan diperlu bahwa 3 pangkat 2 kali k plus 2 kali k plus 2. Karena persamaan yang habis dibagi 5, maka kita bisa buat bahwa 3 pangkat 2k plus 2 pangkat 2k plus 2 sama dengan 5 kali a. Itu sebuah himpunan bilangan bulat. Selanjutnya kita akan buktikan dengan n sama dengan k plus 1. Maka kita diperoleh 3 pangkat 2 kali k plus 1 ditambah 2 pangkat 2 k plus 1 plus 2. 3 k pangkat 2 k plus 2 plus 2 pangkat 2 k
plus 2 plus 2. Ini berarti 3 pangkat 2K plus 2 plus 2 pangkat 2K plus 4. Kita akan buktikan apakah persamaan ini habis dibagi 5 atau 3. Lanjut kita ke langkah pembuktian. Pembuktian operasi persamaan tersebut. Kita memiliki persamaan ialah 3 pangkat 2K plus 2 plus 2 pangkat 2K plus 4. Kita bisa dijabarkan 3 pangkat 2K sama plus 2 sama dengan 3 pangkat 2K dikali 3 pangkat 2 plus 2 pangkat 2K dikali 2 pangkat 4. Terus 3 pangkat 2K, 3 pangkat 2 ialah 9 plus 2 pangkat 2K kali 2 pangkat 4 ialah 16. 9 sama 16 ini memiliki keterkaitan yaitu angka sama yaitu 4. Maka kita bisa tulis 3 pangkat 2K dikali 9 itu dengan 4 ialah 4 plus 5. 2 pangkat 2K kali 16 itu 4. Berarti 4 dikali 4. 4 itu diperoleh dari 2 pangkat 2. Kita bisa dituliskan seperti itu. Selanjutnya 3 pangkat 2K dikali 4. Ini perkalian. Ini diperkalikan semua saja. Kali 5 plus 2K kali 4 dikali 2 pangkat 2. Karena ada 4 angka yang sama, kita bisa dikeluarkan menjadi 4 dikali 3 pangkat 2K plus 2 pangkat 2K dikali 2 pangkat 2. Plus ini tulis 3 pangkat 2K dikali 5. 4 dikali 3 pangkat 2K plus 2. Kita bisa tulis 2 karena ini perkalian dengan angka yang sama, kita buat menjadi 2 pangkat 2K plus 2 plus 3 pangkat 2K dikali 5. Kita memperoleh ini. Nah, ini adalah sebuah persamaan dari 3 pangkat 2K plus 2 pangkat 2K plus 2 ialah 5A. Kita bisa menuliskan jadi 4 dikali 5A plus 3 pangkat 2K dikali 5. Ini ada apa yang sama lagi 5, kita keluarkan jadi 5 dikali 4 kali 5A sama dengan 5 kali 4A, sehingga 5 dikali 4A plus ini plus 3 pangkat 2. Nah, sini kita diketahui bahwa jelas 5 kali 4A plus 3 pangkat 2K ialah habis dibagi 5. Ini banyak dibagi 5. Saya kita mulai sini 9, maka habis dibagi 5 karena depannya ini 5. Jadi otomatis jadi bawah 3 pangkat 2N plus 2 pangkat 2N plus 2 sama dengan 5 kali 4A plus 3 pangkat 2. Itu habis dibagi 5 benar untuk seluruh bilangan asli N. Terbukti. Berdasarkan pembuktian induksi, permasalahan tadi terbukti bahwa
habis dibagi 5. Selanjutnya yaitu pembuktian kontradiksi. Apa itu sih pembuktian kontradiksi? Kontradiksi ialah dengan mengasumsikan P benar dan Q salah, maka akan diperoleh sebuah kebenaran dari kontradiksi itu. Misal kita memiliki sebuah proposisi P maka Q, mengenai kontradiksi dengan negasi P maka Q, kita akan membuktikan apakah negasi P itu benar atau salah. Langsung saja ke dalam contoh permasalahannya. Jika A adalah bilangan ganjil, buktikan bahwa A kuadrat negatif 1 itu merupakan kelipatan 8. Kita akan membuktikan itu dengan metode pembuktian kontradiksi. Kita ini saja ya. Pembuktian kontradiksi. Kita bisa mengasumsikan bahwa tadi P ialah A bilangan ganjil dan Q ialah A kuadrat negatif 1 merupakan kelipatan 8. Besok kita memperoleh bahwa P maka Q, kita akan membuktikan apakah negasi P maka Q dengan kontradiksi. Misalkan negasi P benar, maka berarti Q benar. Kita peroleh bahwa P ialah bilangan ganjil, maka negasi P adalah A bilangan bulat. Kita akan membuktikan apakah Q benar. A kuadrat negasi P merupakan kelipatan 8. Kita membuktikan Q. Q apakah benar? Q ialah A kuadrat negatif 1 A kuadrat. A itu udah bilangan, ini bilangan genap. Bilangan genap itu ialah kita bisa mengasumsikan bahwa A sama dengan 2K. Maka A kuadrat ialah 2K pangkat 2 negatif 1. 2K kuadrat ialah 4K kuadrat negatif 1. Kita bisa memfaktorkan menjadi 2K plus 1 kali 2K negatif 1. Dari ini kita perkalian bisa ketahui bahwa 2K negatif 1 dan 2K plus 1 ialah bilangan ganjil. Sebuah bilangan ganjil. Ini kita bilang ganjil, kita misalkan M, maka M dikali M ialah M kuadrat. Dengan bilangan ganjil jika kita kuadratkan akan menghasilkan sebuah bilangan ganjil. Sedangkan di sini Q ialah A kuadrat negatif 1 kelipatan 8, sehingga sama dengan A negatif 1 bagi dengan 8. 8 ini merupakan bilangan genap. Sedangkan yang diperoleh ini bilangan ganjil, maka tidak sama dengan bilangan ganjil, sehingga diperoleh bahwa Q salah, maka
berarti negasi B salah. Dengan kata lain, jika negasi P maka Q salah, maka pernyataan dari P maka Q benar. Ini diperoleh bahwa jika A bilangan ganjil, maka A kuadrat negatif 1 merupakan kelipatan 8. Maka ini benar. Ini adalah sebuah benar. Jadi dengan pembuktian secara kontradiksi ini terbukti. Selanjutnya kita akan membahas poin kedua, yaitu penarikan simpulan. Apa sih penarikan simpulan? Penarikan simpulan dilakukan dari pernyataan yang diketahui kebenarannya yang disebut premis. Kemudian menggunakan prinsip logika diperoleh pernyataan baru yang disebut kesimpulan atau konklusi yang diturunkan dari premis yang ada. Penarikan kesimpulan ini disebut argumentasi. Kita langsung ke dalam contoh permasalahan. Jika pengetahuan sholat diperlukan atau pengetahuan toharo diperlukan, maka semua santri akan belajar fikih. Pengetahuan sholat dan pengetahuan puasa diperlukan, maka semua santri akan belajar fikih. Kita akan mengambil kesimpulan. Apakah kesimpulan terakhir tersebut benar? Keabsahan dari kesimpulan itu. Langkah pertama ialah asumsikan argumen ke bentuk sebuah variabel. Nah, S ialah pengetahuan sholat diperlukan. T, pengetahuan toharo diperlukan. F, semua santri akan belajar fikih. Dan P, pengetahuan puasa diperlukan. Sehingga diperoleh sebuah proposisi dari kuantor, yaitu S atau T maka F, dan S dan P akan diperoleh kesimpulan F. Kita akan membuktikan keabsahan dari kesimpulan tersebut. Langkah pertama ialah menggunakan metode simplifikasi. Simplifikasi dari S dan P diperoleh kesimpulan S. Langkah kedua ialah adisi. Adisi itu adalah penambahan. Kita memperoleh kesimpulan di S dengan diadisikan menghasilkan kesimpulan bahwa S atau T. Selanjutnya kita melakukan dengan metode modus ponens. Yang pertama kita beroleh S atau T maka F, dan kita dengan modus ponens dari hasil adisi tadi S atau T maka akan menghasilkan sebuah kesimpulan F. Sehingga diperoleh berdasarkan cara tadi bahwa dalam soal permasalahannya yaitu S atau T maka F, dan S dan P diperoleh sebuah kesimpulan F. Berdasarkan penjelasan tadi bahwa yang pertama kita akan melakukan simplifikasi dari ini menghasilkan S, dan kita akan melakukan adisi dari S menghasilkan S atau T, dan yang terakhir kita melakukan metode modus ponens dari persamaan 1 dan persamaan 4 akan diperoleh F. Ternyata kesimpulannya benar, maka kesimpulan dari permasalahan di atas sah kebenarannya atau terbukti, sehingga dapat dikatakan bahwa semua santri akan belajar fikih. Sekian penjelasan dari tadi terkait penarikan kesimpulan dan induksi pembuktian. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.